Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat ya. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda di Bibir Bincang-Bincang Remaja Mitra Pas. Dan Bincang-Bincang Remaja ini kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Dinsos P3 AKB Kabupaten Pati dan juga teman-teman dari Foranti ya. Di sore hari ini kita akan membahas satu tema menarik terkait dengan bahaya self-harm. Apa itu? Nanti kita akan mengulik lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Dwina Indah Yulianti dari Divisi Humas di Foranti. Assalamualaikum, selamat sore Dwina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat juga. Oke, dan ada juga Nila Fiantika Mailani dari Divisi Hak-Hak Anak dari Foranti. Assalamualaikum, selamat sore Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Sehat Lani? Alhamdulillah sehat. Oke, dan dua adik kita ini dari SMA Negeri 2 Pati ya. Buat yang pengen gabung, yang pengen tanya, yuk bisa WA di 085297999101, teleponnya di 02953858877, atau bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Nah, terkait dengan tema kita bahaya self-harm ini apa? Mungkin bisa dijelaskan juga ya. Dan juga seperti apa ini untuk self-harm ini, kemudian apakah kenapa juga orang-orang melakukan ini? Monggo, siapa dulu? Saya. Oke, Lani, monggo. Self-harm adalah tindakan seperti menyakiti diri sendiri untuk mengatasi emosi berat seperti stres, trauma, cemas, hingga sedih. Biasanya bukan karena ingin bunuh diri, tapi sebagai cara sementara untuk merasa lega. Ini tanda bahwa seseorang tersebut memerlukan bantuan. Oke, mungkin mau ditambahkan Dwina? Menurut saya sudah cukup karena penjelasan dari Nila sudah cukup akurat dan sangat jelas untuk dipahami juga. Nah, ini kenapa sih biasanya anak-anak ya, usia-usia mungkin menginjak dewasa. Kenapa banyak yang melakukan hal-hal yang seperti ini? Mungkin karena putus asa atau banyaknya masalah yang menghadapinya, jadi dia kayak stres, mungkin sedih juga. Jadi dia melampiaskannya melalui itu, menyakiti diri sendiri, mungkin itu. Bisa seperti itu ya. Ini kan kalau kita membayangkannya saja kan menyakiti diri sendiri itu kayak kok bisa gitu ya, tapi memang ada dan banyak ya seperti ini. Ada. Oke. Nah, kalau misalkan yang umum dari bentuk self harm sendiri ini seperti apa? Self harm itu bisa dari berbagai cara seperti contohnya menggores atau memotong kulit. Terus setelah itu membakar kulit, menjabak rambut secara berlebihan, setelah itu menggigit kuku sampai luka, atau bahkan tindakan-tindakan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, bentuk ini tuh sebagai sinyal bahwa seseorang itu membutuhkan perhatian, bukan diabaikan gitu. Wujud dari ini ya, mungkin karena kurangnya perhatian dari lingkungan seperti itu, dan akhirnya pengen dimengerti seperti itu ya. Iya, betul. Oke, nah ini berarti kan caranya cukup ekstrim juga kalau seperti ini ya. Tapi memang hal-hal seperti ini kalau dilihat zaman dulu ya. Ketika saya masih muda, waduh, udah tua berarti ya. Ini juga ada hal-hal yang seperti ini, tetapi memang belum terlalu diekspos mungkin ya, karena memang zamannya juga sudah beda. Zaman sekarang juga masih ada hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau untuk mengenali tanda-tanda dari self harm sendiri ini seperti apa, Lani? Biasanya itu berupa luka yang tidak wajar atau luka yang karena kesengajaan. Terus juga kalau kita melihat seseorang tersebut sering memakai lengan panjang meskipun itu cuaca panas. Terus menjauhi diri dari pergaulan, dan hingga kalau kita lihat itu selalu murung.
Oke, berarti tanda-tanda seperti itu harus didekati mungkin seperti Iya. itu. Kalau dari lingkungan sendiri, lingkungan dari Edwina dan juga Lani, ini apakah ada teman-teman yang seperti ini atau enggak? Menurut saya masih banyak Oh. ditemukan juga. Jadi ya karena itu mereka itu melampiaskannya untuk menyakiti diri sendiri, bukan malah cerita ke orang terdekat gitu. Soalnya kan kadang Gen Z ini juga banyak yang introvert juga kan, jadi nggak berani cerita ke orang terdekat pun atau bahkan keluarganya sendiri gitu. Atau Lebih. mungkin anak-anak ini butuh apa ya, perhatian yang ini ya, apa namanya ya, karena memang caranya nggak tahu seperti apa dan akhirnya self harm ini yang dilakukan. Betul. Oke, jadi memang berarti butuh apa ya, dari orang tua, butuh ini perhatian yang lebih, butuh pengertian juga. Kalau misalkan dari lingkungan teman-teman ini, karena memang orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak di rumah atau seperti apa, sampai ada teman-teman yang self harm ini? Mungkin dari keluarga ya Kak. Biasanya kan ada orang tua yang sama-sama kerja, nggak ada. Jadi kita itu nggak punya tempat cerita di rumah gitu. Terus kalau temen tuh kadang walaupun udah terdekat, mereka itu pasti bakal kayak membocorkan gitu loh Kak. Kan kadang juga ada orang yang suka membocorkan rahasia kita yang udah cerita gitu. Jadi ya udah mereka itu kayak nggak gampang percaya sama orang, atau bahkan keluarga pun nggak bisa membantu kita. Jadi mereka lebih ke merenunginya sendiri dengan cara itu, menyakiti diri sendiri. Kalau dari Lani sendiri gimana nih kalau melihat teman-teman yang seperti ini? Apakah itu tadi dari keluarganya yang terlalu sibuk atau seperti apa ini? Kalau dari saya sih itu juga termasuk sih Kak. Kadang karena broken home, mendengar keluarganya berantem, terus juga biasanya itu karena pasangan juga kan, mas-masa sekarang ada yang pacaran. Oke. Udah itu aja. Oke, ini ya. Jadi apa ya, mencari hal-hal yang berbeda, yang baru, tetapi untuk menyakiti diri sendiri. Iya. Ya, ini yang kadang-kadang kita memang nggak habis pikir ya dengan hal-hal seperti itu, tapi memang ada gitu ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di sore hari ini. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut terkait dengan bahaya self harm sendiri. Buat yang pengen gabung, yang pengen tanya-tanya juga boleh banget. Bisa langsung WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di bincang-bincang remaja bersama dengan Dinsos P3KB dan juga dari Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati Mitra Pas. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai bahaya self harm ya. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Tadi sudah dijelaskan apa sih itu self harm dan kemudian kenapa juga banyak orang-orang yang melakukannya ya. Nah, kalau untuk tadi kan disebutkan bahwa self harm dan juga bunuh diri ini beda. Nah, mungkin bisa dijelaskan perbedaan dari keduanya ini apa? Kan sama-sama menyakiti diri seperti itu. Monggo, siapa? Dwina, monggo. Self harm itu adalah tindakan menyakiti diri sendiri, bertujuannya itu untuk meredakan emosi negatif, bukan untuk mengakhiri hidup. Sedangkan bunuh diri ini bertujuan untuk mengakhiri hidup. Walaupun keduanya sama, tapi motivasinya berbeda. Oke. Kalau
apa bunuh diri kan berarti langsung Iya. gitu ya. Tidak ada harapan gitu Iya, ya. Tapi putus kalau asa. putus asa, tapi kalau misalkan self harm sendiri ini kan mungkin masih pengen didengar. Iya. Seperti itu ya, mungkin ya. Lani mungkin mau menambahkan? Udah gitu aja. Oke, ya. Itu jadi memang ada banyak sekali cara-cara gitu ya. Yang kenapa gitu ya, kita sebagai kadang-kadang orang-orang yang normal atau enggak sih kalau self harm ini dibicarakannya? Mungkin kalau berlebihan bisa masuk ke kesehatan mental. Terkena mentalnya tuh udah apa ya, kayak nggak sakit sih, maksudnya kayak kerusakan pada mentalnya gitu loh. Oke, nah ini mungkin bisa juga karena ini ya, kalau kita sempet juga bahasa-bahasa inner child-nya Iya. juga karena dari kecilnya mungkin juga ya kena, dan kemudian sampai ke remaja menginjak dewasa yang mencari jati diri gitu ya. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau untuk caranya melindungi diri sendiri dari self harming seperti apa, Lani? Kita bisa mengidentifikasi pemicu emosi negatif seperti mengembangkan mekanisme coping yang baik seperti berolahraga, menjalani hobi, hingga meditasi. Oke, jadi hal-hal positif ya yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya. Mungkin circle-nya juga harus diganti nggak sih kalau seperti ini? Ya, perlu. Perlu ganti circle juga agar mungkin lebih positif Iya. lagi gitu ya, agar tidak ada lagi keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dwina mungkin mau menambahkan? Udah. Oke, nah kalau misalkan kita tahu misalkan ada teman atau mungkin saudara kita yang pengen atau yang melakukan self harm sendiri, ini bagaimana cara kita untuk cara kita harus menasehatinya, apa yang harus kita lakukan agar tidak ada hal-hal yang seperti ini lagi? Mungkin dari basicnya aja ya Kak, mencoba mendekati mereka dengan tenang, terus memberi semangat. Setelah itu dengarkan mereka tanpa menghakiminya. Setelah itu selanjutnya itu kita harus mengajaknya mengobrol tapi jangan memaksa. Tuh. Oke, jadi memang harus didengar ya orang-orang yang mungkin ada kecenderungan ke sana menyakiti diri sendiri. Selain itu, selain ngajak ngobrol, ada cara lain nggak sih, Lani mungkin? Nggak ada sih. Enggak ya. Mungkin ke psikolog bisa Kak. Bisa kalau misalkan kita sudah tidak bisa Iya. mengatasi ya, kita bisa menghubungi psikolog atau mungkin menyarankan untuk menghubungi psikolog seperti itu ya. Oke, itu tadi mungkin karena memang mendengarkan tanpa menghakimi ini yang memang agak susah juga ya, karena kayak gatel gitu kan. Apa sih kayak gini gitu ya. Kita tuh pengen komen aja apa-apa gitu ya. Nah, untuk caranya tadi selain ke psikolog kemudian mendengarkan, masih ada lagi nggak sih cara-cara lain untuk membantu teman-teman kita mungkin agar tidak lagi menyakiti diri sendiri kayak gitu? Kayak memberi dukungan emosional, mendengarkan keluhan mereka tanpa menyela. Terus juga jangan meremehkan mereka. Terus bantu mereka mencari bantuan profesional seperti ke psikolog itu tadi. Oke, jadi memang penting banget ya seperti ini ya untuk datang ke psikolog seperti itu ya. Oke, nah itu tadi mungkin juga tanpa kita sadari ya di lingkungan kita ini Mitrapa semuanya ada teman-teman, ada keluarga yang mungkin biasanya tertutup ya untuk orang-orang dengan seperti ini ya, tertutup, menyendiri, kemudian jarang bergaul, di rumah saja kita nggak tahu pergerakannya seperti apa. Ini patut juga dicurigai ya. Untuk mungkin tadi yang sudah dijelaskan juga ketika
panas-panas, pakaiannya kok tertutup, serba pokoknya tidak ada celah untuk kita melihat bagaimana sisi dirinya itu seperti apa, badannya kayak gitu. Gini harus dicurigai, harus diwaspadai juga. Kita mulai ajak ngobrol gitu ya, tanpa tadi harus menyela. Ini kalau misalkan memang sudah berat, bisa datang ke psikolog seperti itu ya. Nah, ini buat yang pengen gabung, mungkin juga yang punya pengalaman seperti ini, bisa langsung WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita akan kembali jeda, tetap ya di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di bincang-bincang remaja bersama dengan Dinsos P3 AKB dan juga Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati Mitra Pas ya. Ya, di sore hari ini kita masih membahas mengenai satu tema menarik terkait dengan bahaya self harm. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Ada Nina di Pati yang bergabung. Self harm ini apakah bisa disembuhkan? Iya, itu apakah bisa disembuhkan? Nah, ini bagaimana? Apakah bisa disembuhkan untuk self harm? Bisa. Bisa. Dengan bantuan psikolog, terapi, bahkan orang-orang terdekat. Nah, dengan ini seseorang bisa merasakan rasa sakit tanpa menyakiti diri sendiri. Walaupun prosesnya cukup lama, tapi untuk pulihnya itu bisa, Kak. Karena itu udah dibantuan dari psikolog, terapi, orang terdekat. Nah, kalau dia udah curhat dengan mereka, pasti mereka itu bisa, walaupun dia merasa sakit, dia tidak akan menyakiti diri sendiri lagi. Karena dia mendapatkan saran mungkin dari psikolog tadi, dari orang terdekat, dukungan juga gitu. Tapi dengan orang-orang ini, apakah bisa merasakan kayak bahagia, sedih seperti itu atau enggak ya? Bisa juga sih, Kak. Karena kan kalau cerita juga kita terbawa suasana juga kan. Jadi mungkin sedih juga kalau cerita, tapi setelah cerita kan unek-unek kita jadi keluar semua, jadi lega gitu. Oke, jadi nggak kayak psikopat gitu ya? Beda ya? Enggak. Kan katanya kalau psikopat itu kita nggak bisa mengekspresikan rasa sedih kita kayak gitu ya. Ini masih bisa, cuman mungkin tidak ada medianya mungkin ya untuk mungkin mencurahkan isi hati kita kayak gitu. Nah, kalau misalkan di mana saja nih kita, selain tadi di psikolog ya, selain di psikolog ini kita bisa nyari bantuannya di mana aja ini? Lani atau Dwina, monggo. Biasanya kita dapat pergi ke psikolog, terus juga ke dokter atau konseling, terus juga bisa ke layanan sakit jiwa. Ada juga kantor Dinsos P3 AKB bagian PPA dan UPTD PPA, bisa juga di PU Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga Bahagia. Oke, berarti banyak cara untuk mungkin bisa dibantu ya untuk teman-teman yang ini ya. Di Pati sendiri juga tadi bisa di Dinsos P3 KB ya, selain di tadi di psikolog. Jadi memang sebenarnya kan banyak wadah ya, banyak tempat agar kita bisa menyalurkan emosi ini gitu, tidak harus kita menyakiti diri sendiri seperti itu ya. Mungkin juga dari teman-teman ini bisa memberikan motivasi ini untuk teman-teman yang lain di luaran sana yang mungkin masih bingung bagaimana caranya, masih juga melakukan hal-hal menyakiti diri sendiri. Mungkin dari Dwina dulu, monggo. Pesan dari saya, motivasi itu kamu tidak merasa
kamu jangan merasa sendiri. Perasaanmu itu valid dan ada harapan untuk sembuh. Mencari bantuan adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Jangan menyerah karena langkah kecil ini bisa jadi awal dari perubahan besar. Oke, tetap semangat ya. Iya. Oke, Lani mungkin bisa memberikan pesan untuk teman-teman semuanya. Kalau dari saya sih Kak Duna tadi, jangan merasa kamu sendirian. Teman-teman sekitar itu anggap keluarga. Terus jangan memendam rasa yang tidak perlu dipendam ke diri kamu. Terus semangat, jangan merasa sendiri. Oke, yang penting itu ya, jangan merasa sendiri ya. Mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya. Masih panjang jalannya, apalagi kan seusia-usia kalian ini kan juga nampaknya kalau putus asa di usia kalian berapa ya? 17. Wah, ini kan masih mekar-mekarnya ini kalau bunga. Jadi sayang aja gitu ya kalau misalkan masa remaja menginjak dewasa ini kemudian putus asa seperti ini ya. Harus tetap semangat, tadi ganti circle mungkin kalau bisa, mungkin ke ini ya, forum anak ya. Iya. Forum anak juga bisa. Forum anak bisa ya. Mungkin curhat sama teman-teman dari forum anak bisa juga ya. Bisa. Ada webnya kok, Kak. Ada webnya. Itu nanti webnya itu namanya Sakti. Sakti. Nah, terus kalian tuh bisa cerita, tapi di media di kita itu nggak akan kelihatan namanya, jadi anonim gitu loh, Kak. Jadi kalian jangan merasa malu atau bahkan takut untuk cerita ke kita. Oke, nah ini juga bisa ya, kalau misalkan teman-teman nggak bisa nih curhat karena tadi takutnya dibocorin seperti itu, bisa langsung ke webnya dari Foranti, tadi Sakti, bisa curhat di sana tanpa tahu siapa identitas dari isi pelapor ini ya. Kemudian nanti ada tanggapan nggak nih dari web tersebut kalau misalkan kita curhat di sana? Untuk saat ini sepertinya ada apa ya, Kak, kayak masalah gitu sama webnya. Tapi mungkin kedepannya akan diperbaikilah untuk teman-teman kalau mau cerita atau bahkan melaporkan masalah-masalah seperti yang mengenai hak anak atau bahkan bullying kayak gitu bisa ke kita. Oke, jadi komplit ya di sana ya. Nah, kalau misalkan self harm sendiri ini apakah dari efek dari bullying bisa nggak sih? Bisa, Kak, bisa banget malah. Soalnya kalau kita kena bullying gitu kan, Kak, pasti kan kita nih misal kena bullying, terus kita mau cerita ke teman terdekat, tapi teman terdekatnya itu kayak nggak mau ikut-ikut karena takut nanti ikut dibully. Terus maka dari itu dia merasa murung sendiri, nggak ada tempat cerita, mungkin mau lapor ke orang tua juga takutnya dimarahin. Nanti nggak dimarahin sih, Kak, kayak nanti tambah masalahnya gitu loh, Kak. Jadi ya udah, itu dia melakukan menyakiti diri sendiri. Oke. Nah, mungkin dari sana sebagai orang tua juga harus ini ya, lebih care lagi ya anaknya ya. Karena memang kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini bahkan di Jawa Barat juga sampai anaknya meninggal dunia karena kasus bullying. Ini kan juga miris juga ya untuk seusia kalian ini. Tapi kan kalau zaman dulu nih ya, zaman dulu untuk kasus bullying ini beda dengan zaman sekarang. Sekarang kan dikit-dikit bullying. Nah, seperti itu. Apakah juga karena mungkin mental dari Gen Z ini juga berbeda atau gimana ini? Kata orang Gen Z itu emang apa ya, hatinya gampang rapuh. Guru-guru saya juga banyak yang bilang gitu, Kak. Mungkin dari itu juga pengaruh besar. Tambah banyak juga ya yang melakukan ini ya. Karena generasinya berbeda itu tadi. Nah, cara menanganinya juga ini mungkin guru-gurunya juga agak sedikit harus berbeda dari cara mengatasi anak-anak zaman dulu ya. Ini harus di-upgrade lagi mungkin tentang psikolognya juga, psikologis anak-anak zaman sekarang dan juga zaman dulu gitu. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Namun kita harus kembali jeda. Untuk ada yang pengen gabung, yang pengen tanya-tanya terkait dengan tema kita bahaya self harm, bisa WA di 085
0217799901, teleponnya di 02953858877 ya. Atau bisa juga komentar di live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngebahas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi. Kita masih membahas mengenai bahaya self harm bersama dengan narasumber kita, ada Dwina Indah Yulianti dari Divisi Humas dan Nila Fiantika Mailani Divisi Hak-Hak Anak dari Foranti Forum Anak Kabupaten Pati, dan keduanya dari SMA Negeri 2 Pati, Mitra Pas ya. Untuk yang pengen gabung, yang pengen bertanya, masih ditunggu. Bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami ya, Radio Pas FM Pati 2 ya. Nah, terkait dengan self harm ini tadi sudah dijelaskan bahwa self harm ini adalah menyakiti diri sendiri, beda sama bunuh diri gitu ya kan. Karena memang istilah-istilah ini kan ada banyak sekali gitu ya. Ada tadi bipolar juga seperti itu, yang emosinya juga naik turun. Nah, ini semuanya terkaitan dengan mental ya, yang pasti ya. Nah, apalagi tadi juga untuk Gen Z ini kan juga generasi yang rapuh gitu, generasi strawberry, ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi memang sepertinya kuat tetapi lembek kayak gitu, apalagi dengan ya masalah-masalah yang sebenarnya bisa dibicarakan gitu, tetapi memang kadang-kadang bingung, kadang-kadang juga nggak tahu di mana caranya atau sama siapa kita harus ngobrol. Nah, ini mungkin bisa juga teman-teman ya dijelaskan juga kenapa sih suka susah gitu untuk curhat, untuk ngobrol, kan padahal kan punya circle, ada teman-teman kita gitu ya, yang nantinya kan nggak ada lagi nih untuk menyakiti diri sendiri kalau kita tadi terbuka, kita mau ngobrol. Ini bagaimana, kenapa sampai seperti ini gitu loh, kenapa nggak ada teman-teman atau mungkin keluarga untuk cerita? Apakah malu, takut, atau seperti apa biasanya teman-teman yang seperti ini? Iya, mungkin karena malu, terus nggak mau orang tersebut melihat masalah dia. Terus juga bisa karena mengurung diri kan, jadi gak kayak gak mau beradaptasi sama orang gitu loh Kak. Jadi kayak tersembunyi orangnya. Oke, jadi itu tadi ya. Padahal kan kalau sekarang kita lihat pergaulan semakin ini ya, apalagi kalau sudah masuk di usia-usia kalian ini kan harusnya makin luas ini untuk pergaulannya gitu ya. Nah, untuk cerita, apa sih susahnya untuk cerita, ngobrol kayak gitu? Mungkin Dwina bisa ini menambahkan. Mungkin sepertinya ada contoh seseorang dia mau ada masalah nih Kak, dia mau cerita, cuma dia mikir-mikir lagi, kayak dia nganggep ceritanya ini sebagai aib, jadi dia nggak mau menyebarkan cerita itu ke temennya karena dia menganggapnya cerita itu aib Kak. Jadi ya itu tadi, karena dia tidak mau memperlihatkan masalahnya ini atau aibnya ini ke orang lain gitu. Nah, kalau melakukan tadi self harm ini, apakah tidak tergolong dengan aib yang seperti ini? Aib Kak. Aib juga ya. Karena kan kapan ya Kak? Dulu kayaknya tahun berapa ya? 2019 kayaknya. Itu ada teman aku. Itu dia melakukan self harm, cuma ini malah dipost di status Kak. Ya, jadi harusnya kan dia bukan melakukan seperti itu, malah dia kayak menyebar ini loh Kak, aibnya gitu loh Kak. Bukan aib sih, maksudnya kayak masalah dia gitu. Kan status itu juga dilihat sama orang-orang di kontaknya kan Kak. Dia juga kontak dia itu bukan hanya teman-teman terdekat, tapi bisa
juga teman-teman dari mungkin luar kota atau luar negeri juga kan, kadang ada teman online gitu. Nah, jadi harusnya dia itu jangan menyebar hal tersebut ke media sosial. Harusnya dia bercerita ke orang terdekat, terus mungkin saran dari orang tua juga mungkin karena kan kalau kita cerita ke orang tua lebih enak gitu loh Kak, karena orang tua kan nggak akan mengurus menyebarkan kita betul. Ngurus kita dari kecil, tahu sifat-sifat kita gimana kita gitu. Kalau disebarkan kan berarti pengen dilihat eksistensi kita kan, seperti betul. itu ya. Dia kayak butuh perhatian gitu loh Kak. Nah, seperti itu. Ada hal-hal yang seperti ini juga ya, ternyata ya butuh dilihat. Oh, ini loh aku ada loh seperti ini. Jadi kamu harus lebih menerima aku seperti itu kan. Jadi pengen lebih diistimewakan kan, akhirnya seperti itu kan. Jadi tidak menutup diri, tidak menarik diri dari lingkungan, kemudian malah pengen dilihat aku lo seperti ini. Jadi kamu harus memperhatikan aku seperti itu. Nah, ini kan berarti kan beda pemikiran lagi kalau seperti ini ya. Nah, untuk akhirnya seperti apa kalau yang tadi kasus seperti itu? Bisa juga disembuh ya akhirnya? Bisa kok Kak, bisa. Kalau dia percaya sama orang pertama yang harus kita percaya kan adalah keluarga. Dekat sama kita dari kita lahir. Seharusnya dia bisa cerita ke keluarganya terlebih dahulu. Jika keluarganya mungkin tidak bisa mendengarkan ceritanya seperti sibuk atau mungkin orang tuanya ada yang di luar kota, perantau gitu kan. Kita bisa ke teman terdekat tadi Kak, atau circle yang positif buat kita. Nah, gitu. yang pasti harus ada orang yang kita percaya untuk cerita ya. Oke, nah kalau keluarga mungkin sesibuk-sibuknya orang tua adalah menyempatkan waktu untuk anak-anaknya ya, ketika mungkin lagi makan gitu ya, kita lagi santai di rumah, bisalah mencuri-curi waktu itu kita sebagai anak atau mungkin sebagai orang tua juga nih ya, untuk Mitra Pas yang sore hari ini masih menyimak untuk siaran kita. Nah, waktu kita terbatas ini ya. Sudah hampir jam 5, jadi mungkin bisa memberikan kesimpulan nih untuk pertemuan kita terkait dengan bahaya self harm untuk di sore hari ini. Siapa dulu? Aku. Oke, Lani. Menurut aku dari kesimpulan tadi itu self harm adalah cara seseorang menyakiti diri sendiri untuk mengatasi rasa sakit emosional, bukan untuk mengakhiri hidup. Bentuknya beragam dan sering tersembunyi, sehingga penting untuk peka terhadap tanda-tandanya. Meski berbeda dari upaya bunuh diri, self-harm tetap serius dan memerlukan perhatian. Pemulihannya mungkin dilakukan dengan dukungan sosial, mekanisme coping yang sehat, dan bantuan profesional. Pendekatan yang empati dari orang sekitar sangat berperan dalam proses penyembuhan. Oke, Dwina monggo untuk kesimpulannya. Balik lagi ke pengertian self-harm ya Kak. Pengertian dari self-harm ini adalah seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya sehingga dia melakukan tindakan yang menyakiti dirinya sendiri. Meskipun tidak selalu ingin gimana ya Kak? Bukan bunuh diri, tetapi menyakiti diri sendiri. Sedangkan jika hal tersebut dilakukan terus-menerus akan berlebihan dan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Tapi self-harm ini kan bisa dihentikan dengan bantuan orang terdekat, terapi, psikolog, atau dengan cara sehat untuk mengatasi masalah ini. Jadi intinya untuk kalian jangan takut untuk mencari pertolongan karena mencari bantuan itu bukan suatu kelemahan, tapi keberanian. Karena kamu tidak sendiri, jadi kalian jangan takut untuk cerita ke teman terdekat, bahkan keluarga kalian sendiri. Oke, itu dia tadi semuanya Mitra Pas ya. Jangan takut bercerita, yang pasti apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati kita dikeluarkan saja unek-uneknya ya. Jangan dipendam sendiri. Oke, terima kasih Dwina, terima kasih Lani juga yang sudah memberikan
materi yang luar biasa di sore hari ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.